Terdapat dua potensi keadaan darurat yang dapat terjadi, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Apabila terjadi kebakaran, mohon untuk tetap tenang dan tidak panik, segera informasikan kepada petugas K3L terkait lokasi sumber api dan segera lakukan evakuasi melalui tangga darurat. Jika terlatih untuk memadamkan api, lakukanlah pemadaman api menggunakan apar. Apabila terjadi gempa bumi, mohon tetap tenang dan tidak panik. Segera lakukan drop, cover, and hold on. Hindari area kaca dan benda yang menggantung, serta lindungi kepala. Apabila guncangan reda, segera lakukan evakuasi melalui tangga darurat yang berada di samping lift dan berkumpul di titik kumpul di area parkir mobil gedung. Hendaknya selalu berhati-hati dan dalam melangkah dan menggunakan pegangan tangga saat menaiki dan menuruni tangga. Untuk teman-teman kita semua yang mengikuti acara secara daring, pastikan Anda berada di lingkungan yang nyaman dan bebas gangguan. Pastikan perangkat yang digunakan dalam kondisi baik dan tidak mengalami overheating. Hindari penggunaan stop kontak bertumpuk. Hindari menyambungkan terlalu banyak perangkat pada satu sumber daya listrik. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada baiknya sebelum kita memulai acara, kita berdoa bersama demi kelancaran acara kita hari ini. Doa akan dipandu oleh Bapak Agustino Zulis selaku Wakil Direktur Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia. Kepada Bapak Agustino dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mengendahkan tangan dan juga menundukkan kepala dan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara peluncuran buku perencanaan kontingensi bagi pekerja migran Indonesia di sektor minyak dan gas bumi ini berjalan dengan lancar dan diberikan kebermanfaatan yang luas, tidak hanya dalam lingkup lokal di Jakarta atau Indonesia, bahkan juga sampai luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalihi wajhikal karim wal ya'zima sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hari ini, hari yang penuh dengan keberkahan di bulan suci Ramadan, ya Allah, ya Rabb kami, lancarkanlah acara peluncuran buku ini. Ya Allah, berikanlah keberkahan dan kebermanfaatan yang luas dari peluncuran buku perencanaan kontingensi bagi pekerja migran Indonesia di sektor minyak dan gas bumi ini, yang tidak hanya untuk lokal saja, tapi juga sampai kepada internasional. Ya Allah yang Maha Rahman, lembaga DRRC merupakan lembaga yang sangat berperan dalam disaster risk reduction. Oleh karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebermanfaatan dalam lembaga ini. Lembaga yang menjadi unggulan tidak hanya untuk UI, tapi juga untuk secara nasional. Ya Allah, Engkaulah yang maha mendengar doa-doa kami. Berikanlah keberkahan kepada kami. Rabbana taqabbal minna doa-doa'ana, wa siyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa tamim saksirona, birahmatika, ya arhamar rahimin. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa na'udzu bika Allahumma min sakhatika wan nar wa ma qarraba min qaulin wa amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agustino. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Profesor Fatma Lestari selaku Direktur Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia. Kepada Ibu Profesor Fatma, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang hadir di sini secara offline. Bapak Ilham Rifai, Direktur Bina Kemitraan Perlindungan, Bapak John Rainer, Manager HSSE Operations PF, Pertamina International, dan juga Bapak Tony Wibawa, Kepala Subdirektorat Kawasan lain di luar Asia Tenggara dan juga Timur Tengah, Kemenlu Republik Indonesia, Bapak Ahmad Dahlan, Manager Safety HSSE Pertamina Persero, Ibu Diana, Bu Budiana ini partner saya nih luar biasa yang sudah mendukung penerbitan buku hari ini yang akan dipublish dari UI Publishing. Bapak Ari, dari teman saya juga di salah satu direktur UKK PPM. Baik, dari saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan selamat untuk tim penulis Bapak Dr. Imam Santoso. Saya sebenarnya hanya bantu doa nih. Bapak Yuda Nugraha yang mungkin hari ini join secara online ya, Pak Yuda, terima kasih banyak sudah berkenan bergabung dalam tim penulis dan alhamdulillah buku perencanaan kontingensi bagi pekerja migran Indonesia di sektor migas khususnya terkait dengan pengalaman salah satu penulis kami Bapak Dr. Imam yaitu di sektor migas di Aljazair dan juga Irak. Buku ini membahas pentingnya perencanaan kontingensi bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja dalam hal ini kasusnya adalah di migas. Namun saya percaya bahwa buku ini akan memberikan pembelajaran bagi kita semua bagaimana merencanakan kontingensi. Karena kita tahu bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar Indonesia ini menghadapi berbagai risiko. Nah, risiko-risiko ini perlu kita identifikasi agar bisa kita kelola. Di antaranya adalah risiko-risiko yang berkaitan dengan HSSE atau Health, Safety, Security, dan Environment, dan juga risiko kebencanaan yang mungkin timbul atau dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia. Nah, di dalam buku ini perencanaan kontingensi bagi pekerja migran Indonesia dibahas tidak hanya implementasinya dapat dilakukan di sektor migas, tetapi juga pada semua sektor. Sehingga harapan kami bahwa risiko-risiko yang telah teridentifikasi tadi dapat dilakukan mitigasinya, direncanakan tindakan apa yang harus diambil dalam kondisi darurat ataupun tidak terduga agar dampaknya menjadi minimal dan tentunya memastikan kelangsungan bisnis atau operasional dari perusahaan. Selain itu, buku ini juga memberikan panduan dan strategi bagi pekerja migran Indonesia dalam menghadapi situasi dan risiko-risiko yang dihadapi di luar negeri agar dapat bekerja secara lebih selamat, sehat, efisien, dan juga dapat mengelola risiko dengan lebih baik. Mungkin dari saya itu saja sambutannya dari Disaster Reduction Center. Ini merupakan salah satu buku terbaik yang Bapak Ibu harus miliki karena dapat menjadi bekal bagi kita semua sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri. Terima kasih pada para tim penulis dan hari ini kita akan meluncing dan sekaligus membedah buku ini dan kami berharap partisipasi aktif juga dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan sekali lagi selamat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Prof. Fatma atas sambutannya. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke agenda utama pada acara hari ini, yaitu diskusi panel dan kegiatan bedah buku. Namun sebelumnya izinkan saya
Oh, baik. Terima kasih kepada Prof. Fatma atas sambutannya. Namun, sebelum kita masuk ke agenda utama, ada satu agenda lagi, yaitu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dipersilakan untuk berdiri. Baik, Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk ke kegiatan diskusi panel dan pemaparan buku. Kegiatan ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Dr. Adonis Muzani, selaku Project Manager Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia. Kepada Bapak Dr. Adonis, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjelang berbuka. Pada hari ini kita berada di jam-jam yang kritis ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan dan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memanggil Bapak Imam Santoso selaku penulis utama buku yang akan kita launching pada hari ini yang berjudul Perencanaan Kontingensi bagi Pekerja Migran Indonesia di Sektor Minyak dan Gas Bumi yang mengambil studi kasus di Aljazair dan Irak. Kepada Pak Imam, silakan. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Adonis. Iya, terima kasih. Selamat Oke. sore Bapak dan Ibu yang datang offline dan juga yang online. Jadi sebelum kita mulai, Pak Imam, mohon izin saya menyampaikan singkat CV-nya Pak Imam ya. Sudah 35 tahun bekerja di lingkungan migas, upstream dan juga di downstream ya, mengenai pekerja lokal dan migran di Pertamina Group, baik di Total EP dan Humolco Trans in. Nah, ini susah nih nyebutnya, Pak. Incorporation. Susah ya, incorporation. Iya. Ya, di beberapa bagian lingkungan kerja yaitu HSSE, HRA, logistik, marketing, drilling, production, dan LNG transportation. Wah, ini udah hampir semua nih, Pak. Semua jenis pekerjaan udah dipegang Pak Imam. Dan kemudian tahun 2021 sampai 2023 fungsi sebagai HSE Performance dan RSCM Pertamina International EP untuk aset luar negeri. Juga bersama membangun Emergency Response dan Crisis Management System di PIEP ya. PIEP itu apa ya? Pertamina International Exploration ya. and Production. Yaitu membuat pedoman evakuasi
pekerja migran Indonesia dan PKSPF dan PWNI di Kementerian Luar Negeri. Dan sejak akhir 2023 hingga saat ini, beliau bergabung dengan DRRC sebagai tenaga ahli. Dan alhamdulillah pada hari ini beliau sudah bisa menyampaikan pengalaman kerjanya yang bisa dia sharing kepada teman-teman kita semuanya. Semoga bermanfaat baik untuk perusahaan dan juga untuk pekerja migran maupun regulator di pemerintahan. Ya mudah-mudahan saya juga jadi pembelajaran buat saya juga nih Pak Imam kalau saya mau kerja di luar negeri gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Pak Imam untuk menyampaikan sekilas tentang apa sih yang dituliskan di bukunya, atau mau kita sambil mempersiapkan. Mohon izin saya panggil dulu kepada para narasumber yang kebetulan sudah hadir di tempat kami saat ini, yaitu Bapak John Rainer selaku manajer HSE Operation. Ya, monggo Pak, silakan. Ya, Dari Pertamina dari Pertamina International EP, Pak. Iya, Pertamina National International EP. EP. Yang kedua kepada Bapak Tony Wibawa, Kepala Subdirektorat Kawasan Lain Luar Negeri di luar Asia Tenggara dan Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan yang silakan Pak. Dan yang ketiga kepada Bapak Ahmad Dahlan, juga nih diminta untuk hadir mendampingi Pak Imam. Maaf Pak, ini tembakan langsung nih Pak. Dimohon untuk menyampaikan, untuk menemani Pak Imam. Karena Ya. beliau dulu satu grup dengan saya Iya. sebelum saya pensiun, Pak. Sebelum pensiun. Mari, Pak, Mungkin selamat datang. kita bisa saling sharing pengalaman dan apa sih kiat-kiatnya sehingga buku ini nanti bisa dimanfaatkan juga untuk teman kita yang lain. Oke, silakan kepada Pak Imam untuk mempersilakan menyampaikan, mungkin ada yang ringkasan atau summary dari buku yang akan kita luncurkan pada hari ini. Ya, silakan. Baik, Pak Dr. Adonis selaku moderator, terima kasih banyak. Dan alhamdulillah terima kasih banyak kami penulis hari ini merasa berbahagia telah hadir perwakilan dari PWNI Kementerian Luar Negeri Pak Tony Wibawa. Terima kasih Pak Tony hari ini hadir. Kemudian juga hadir juga perusahaan pelaku untuk pekerja migran migas di luar negeri, yaitu dari PT International EP, Pak John Rainer, dan juga dari Pertamina Pusat atau Persero, Pak Ahmad Dahlan terhadir di sini dari sebagai safety ya. Dan Bapak dan Ibu yang telah hadir juga secara online, mahasiswa-mahasiswi yang hadir, terima kasih banyak atas kehadirannya. Jadi boleh kami dari penulis mau menyampaikan secara garis besar, sebetulnya perencanaan kontingensi bagi pekerja migran Indonesia di sektor migas, ya khususnya di Aljazair dan Irak, ini kami tulis bersama-sama sebetulnya dari mulai waktu saya bekerja dulu Pak, dari 2023 ya. Cuma kebetulan saya bergabung dengan DRSUI, alhamdulillah ada Profesor Fatma yang biasa menulis lah, meminta saya coba dituliskan Pak Imam apa yang menjadi pengalamannya. Kemudian juga ada Pak Yuda Nugraha dari PWNI Kemlu juga memberikan masukan dan sebagai penulis juga sehingga buku ini terjadi. Tapi buku itu juga sebetulnya bukan ujuk-ujuk terjadi. Dulu juga ada Pak Ahmad Dahlan sebagai atasan saya waktu saya masih di Pertamina International EP juga selalu mensupport karena memang ya saat itu kita memang dalam kondisi yang membutuhkan suatu format yang terstruktur gitu. Jadi buku ini sebanyak 95 halaman ya. Selanjutnya silakan. Jadi latar belakangnya ini sebetulnya konteks global ya. Jadi kalau kita katakan ya seperti kita ketahui bahwasanya industri migas itu dia salah satu pemberi devisa ya buat negara sebagai sektor yang vital. Tapi juga secara operation kita juga mempunyai sektor yang ya berisiko tinggi ya dari sisi operation migas. Kemudian kebetulan di daerah operasi aset luar negeri kita di Timur Tengah atau di Afrika Utara yaitu Aljazair dan Irak ini memang
boleh dibilang beresiko tinggi. Sehingga inilah salah satu latar belakang. Kemudian latar kedua adalah pekerja migran migas kita yang luar negeri itu di daerah yang punya ketidakstabilan geopolitik ya di negara tersebut. Sehingga ya tentunya ada risiko keamanan. Sehingga kita harus memastikan bagaimana keselamatan pekerja kita. Nah, pada saat itu juga kita ada kebutuhan mendesak ya. Karena kita ada beberapa kejadian sehingga kita memerlukan sesuatu yang lebih terformat, terstruktur lah. Itulah latar belakang daripada buku ini. Selanjutnya, jadi tujuan buku ini ya tentunya kita ingin mengintegrasikan praktek terbaik yang sudah ada di Pertamina. Jadi Pertamina itu sudah banyak praktik terbaiknya. Kemudian juga alhamdulillah Kementerian Luar Negeri dengan PWNI juga sudah banyak praktik terbaik mensupport kami dalam rangka keselamatan pekerja kami. Jadi buku ini mengintegrasikan atau menggabungkan hasil penelitian atau penulisan kami dan pengalaman kami bersama-sama dalam buku ini. Sehingga dalam penulisan buku ini juga kita bukan hanya dari sisi akademisi tapi dari sisi pelaku usaha dan juga kementerian kami terlibat. Selain itu juga tujuan buku ini meningkatkan keselamatan ya. Sehingga juga kita mengutamakan berbasis kepada penelitian, yaitu empiris kejadian sesungguhnya dan juga review dokumen. Harapannya dari buku ini memberikan panduan praktis ya untuk pelaku usaha ya Pertamina, di mana alhamdulillah kita mempunyai beberapa aset operasi. Sehingga kita punya strategi kondisi yang efektif apabila harus dilakukan evakuasi. Selanjutnya dari buku ini, dalam buku ini juga kita menyampaikan tantangan-tantangan utamanya apa sih? Ya seperti disampaikan tadi di latar belakang tentunya risiko keamanan ya. Di negara-negara tertentu ada potensi terorisme, kemudian konflik bersenjata, sabotase ya. Sehingga ini menjadi tantangan. Kemudian ketidakstabilan geopolitik Timur Tengah. Ya itu juga kita tahu bersama ya, geopolitik di Timur Tengah sampai hari ini selalu berubah dan itu mempengaruhi baik Irak ataupun tempat-tempat lokasi aset kita lainnya. Kemudian juga bahaya lingkungan. Nah, kebetulan dua lokasi ini berada di tengah-tengah gurun pasir. Ya, buat mahasiswa-mahasiswi mungkin pernah tahu ya, gurun pasir kalau yang di Algeria itu gurun pasir Sahara. Jadi bayangkan pekerja migran Pertamina ini kerja di tengah-tengah gurun pasir Sahara untuk yang di Algeria. Nah kalau yang di Irak, di situ ada gurun pasir, kalau nggak salah Arab atau Suriah gitu ya, betul Pak Tony ya, gurun pasir itu. Jadi dua-duanya di gurun pasir ini juga menjadi bahaya lingkungan, di mana cuaca siang bisa sampai 50 derajat, malam dingin, itu ekstrim. Bayangkan kalau hari itu ada gangguan industri ataupun bencana alam ataupun manusia ya karena sosial, kita bagaimana melakukan aksi responnya. Selain itu juga resiko operasional ya dari industri migas itu sendiri. Nah karena kita berada di lingkungan di gurun pasir, tentunya kita punya kendala logistik Pak. Ya, logistik yaitu tentang transportasi untuk kebutuhan bahan pokok kita ataupun peralatan kerja ataupun untuk evakuasi itu sendiri. Bagaimana memindahkan atau mengevakuasi pekerja dari gurun pasir ke lapangan terbang terdekat atau ke negara tetangga terdekat. Selain itu juga kompleksitas lintas batas, yaitu masalah visa on arrival. Ya mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Tony Wibawa, khususnya untuk di Irak bertetangga dengan Kuwait Pak. Itu. Oke selanjutnya. Nah, jangan lupa juga kami mencoba menuliskan tentang kerangka hukum dan kebijakan. Ya, alhamdulillah Indonesia itu Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang terkait yaitu nomor 18 itu mengamanahkan bahwa negara melindungi seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapapun warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia, pekerja migran di migas itu dilindungi secara undang-undang Indonesia. Tapi bagaimana dengan peraturan negara tuan rumah? Ya tentunya berbeda kebijakannya. Dibutuhkan proaktif atau aktivitas dari perusahaan itu sendiri untuk melindungi pekerjanya. Baik pekerja lokal ataupun pekerja ekspatriat dalam hal ini pekerja Pertamina. Selain itu juga ada standar internasional yang harus kita adopt karena kita bagian daripada International Labour Organization yang harus kita
fokus juga bagaimana keselamatan dan hak pekerja. Selanjutnya di dalam buku itu kami menuliskan juga apa sih komponen utama dari rencana kontingensi. Ya secara umum tadi Profesor sudah menyampaikan, yang pertama kita mesti menilai resikonya. Setiap negara punya resiko yang beda-beda, ya, ancaman yang beda-beda, punya dampak yang beda-beda. Antara Aljazair sama dengan Aljazair dan Irak tentunya beda karakteristiknya. Kemudian komponen yang kedua yang kita lihat bagaimana strategi komunikasinya, ya. Nah ini juga menjadi tantangan untuk di Aljazair karena di sana lebih ke arah militer pendekatannya tentunya beda dengan yang di Irak. Itu. Di sini juga strategi komunikasi, bahasanya juga, ya. Lalu tentunya tidak kalah pentingnya komponen berikutnya adalah kita harus melakukan pelatihan dan simulasi sehingga secara organisasi, secara pekerja kita penuh kesiapsiagaan apabila memang diperlukan tanggap darurat sampai dengan evakuasi. Dan yang tidak kalah pentingnya pada akhirnya nomor 4, koordinasi. Nah, ini koordinasi antar pemerintah yang di pusat tentunya dengan PWNI Kemlu, kemudian yang di tiap negara kita dengan di bawah KBRI ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di situ juga ada diplomat ataupun staf yang mewakili PWNI yang selalu berkoordinasi dengan perusahaan. Kemudian juga dengan negara setempat tentunya G2G-nya adalah lewat KBRI ya. Kemudian kalau yang di Irak ini agak spesial, bukan hanya G2G tapi juga dengan local government-nya. Karena di sana faksi bersenjata. Jadi pemerintahan yang berdiri di atas beberapa faksi bersenjata. Jadi pendekatannya agak berbeda. Saya kira itu. Selanjutnya, nah peran teknologi, nah ini sangat utama karena tadi kan sudah kami sampaikan itu berada di gurun pasir, dibutuhkan teknologi yang bukan hanya satu sistem, bahkan 2-3 sistem. Jadi bukan hanya aplikasi seluler, tapi juga satellite, bahkan radio communication jarak pendek ataupun menengah itu sangat penting. Kemudian pemantauan pekerja Pak pada saat dia bekerja ataupun evakuasi. Itu kalau bisa kita bisa memantau lewat jaringan yang kita punya baik di command center yang ada di Jakarta ataupun command center yang ada di perwakilan kita. Bukan hanya itu saja, mungkin nanti kesempatan dari Pak Tony Wibawa dari Kemenlu juga pada saat kondisi kedaruratan juga kalau nggak salah ada sistem geolokasi ya Pak ya, melihat real time daripada pekerja warga negara Indonesia. Selain itu juga studi kasusnya tentunya berdasarkan kejadian yang pernah terjadi di Irak ataupun di Aljazair ya Pak, mohon maaf. Selanjutnya dari buku ini, pada akhirnya kami mencoba membuat sebuah kesimpulan dan rekomendasi yang utama sekali ya, sebelum kejadian selalu meningkatkan kolaborasi dengan Kemenlu, dalam hal ini KBRI ya, kemudian dengan pemerintahan setempat dibantu oleh KBRI ya untuk komunikasi antar negara bagaimana itu. Kemudian juga dengan organisasi ataupun vendor dalam rangka kebutuhan apabila diperlukan evakuasi dan juga industri-industri terkait sehingga kontingensinya lebih baik. Kemudian penguatan perlindungan hukum karena pada saat evakuasi jangan sampai kita melakukan hal yang baik belum tentu di negara tersebut bisa diterima dengan baik. Di sini juga perlu adanya memastikan hak dan keselamatan pekerja terkait peraturan negara setempat. Ya pendekatan holistiknya tentunya kita harus bisa menjamin aspek keamanan dan kesehatan dari pekerja yang kita lakukan evakuasi itu. Pada akhirnya penulis ingin menyampaikan call to action ya untuk semua pihak ya, baik pelaku usaha dalam hal ini Pertamina ataupun Kementerian Luar Negeri ya, semua pihak memang diperlukan kerjasama. Di mana pada saat itu penulis juga merasakan sendiri dengan kerjasama yang baik ya, sehingga tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bisa tercapai. Kemudian ya operasi bisnis kita Pertamina di luar negeri ya bisa dipastikan berlanjut. Saya kira itu yang lebih umum Pak Adonis sebagai yang bisa kita sampaikan daripada konten buku perencanaan ini. Terima kasih banyak Pak Adonis, silakan. Penjelasannya yang luar biasa sehingga buku ini
Oke, terima kasih bahwa dari apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh Pak Imam, bahwa buku ini tentunya sangat penting untuk kita bisa sama-sama pelajari, bahwa buku ini juga merupakan pengalaman nyata dari selama bekerja di Aljazair dan Irak, dan diharapkan buku ini juga jadi pembelajaran bagi kita pekerja maupun juga bagi mahasiswa ataupun teman-teman yang sekarang masih sekolah dan nanti ada cita-cita ingin bekerja di luar negeri. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh Pak Imam dan teman-teman saat itu dituliskan dalam buku ini, dan bagaimana disampaikan di akhirnya tadi bahwa perlu adanya suatu kolaborasi baik dengan pemerintah setempat, dengan organisasi yang ada di negara bersangkutan maupun dengan peraturan-peraturan yang ada di sana. Bagaimana kita bisa comply dan bisa mematuhi peraturan yang ada di sana. Tentunya juga kita sangat mengharapkan keterlibatan dari teman-teman dari Kementerian Luar Negeri maupun dari Kementerian Perindustrian ataupun tenaga kerja di dalam menjaga keselamatan dan keberadaan dari pekerja-pekerja migran yang ada di luar negeri. Nah, untuk masuk ke session berikutnya, kita akan mendengarkan sedikit sepatah dua kata ataupun komentar maupun kritik saran dari mungkin Pak John Rainer dulu ya, dari Pertamina International EP terkait penerbitan buku ini. Dan mungkin dari Bapak ada saran-saran ataupun masukan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Adonis. Saya pertama ingin mengucapkan selamat kepada Pak Imam ya atas penerbitan bukunya. Tentu saja ini satu karya yang bukan cuma konsep ya, tetapi konsep yang kemudian sudah pernah diimplementasikan, jadi sudah proven begitu ya bahwa produk ini sudah bisa dipakai di dalam kegiatan untuk meyakinkan operasi PIEP bisa berjalan dengan aman, memastikan pekerja kita ketika berada jauh di sana dalam keadaan emergensi mereka bisa kembali ke tanah air dengan selamat gitu ya. Nah, mungkin bagi saya ada 3 poin yang penting dalam buku ini ya. Pertama, ketika kita bicara sistem, biasanya kita harus melihat ada 3 pilar di situ. People, kemudian procedure, dan plan gitu ya. Yang menjadi challenge bagi saya agar ini bisa continue adalah people juga berganti gitu ya. Jadi yang tadi kolaborasi itu memang nggak bisa dilakukan sekali saja gitu ya. Dari stakeholder kita, baik itu PWNI, people berganti, begitu juga dengan tim dari PIEP-nya sendiri juga. Saya kebetulan baru di sini dan saya pernah ikut serta dalam latihan bersama gitu ya antara PIEP dengan Kemenlu ya, tim dari PWNI dan Pak Dubes juga. Dan itu sesuatu yang perlu kita ulang ya, kita lakukan secara berkala untuk memastikan bahwa player yang baru juga tahu prosedur yang berlaku dan fluent gitu ya. Ketika kondisi emergensi itu nggak pakai mesti baca buku dulu segala macam, kalau bisa dia sudah bisa mengeksekusi di luar kepala gitu ya. Dan yang kedua memang prosedur itu kita harus selalu perbaharui ya. Ada situasi-situasi yang mungkin di tahun saat buku ini dibuat itu valid, tahun yang saat ini mungkin sudah berubah gitu ya. Sebagai contoh misalnya di Algier kita dulu punya beberapa opsi penerbangan gitu ya. Tapi sekarang ini kayaknya kerjasamanya berkurang jadi tinggal 1. Nah itu kita harus mulai mengadap dengan situasi yang terbaru. Kalau itu pun tidak bisa, lantas apa pilihan yang kita punya gitu ya. Jadi tentu buku ini menjadi satu hal sebagai modal utama untuk kita melihat lagi, tetapi kemudian kita harus beradaptasi gitu ya dengan situasi yang terbaru sehingga tentunya prosedur itu tetap bisa efektif untuk menjamin
ketika kita perlu melakukan evakuasi pekerja kita yang berada di sana. Mungkin itu sedikit dari saya, Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Jadi sudah menambahkan sedikit tentang sistem yang tadi prosedur yang kita buat. Tidak semerta-merta begitu prosedur sudah dibuat selesai urusan kita, tapi perlu adanya suatu perbaikan, perbaruan, dan tentunya juga kepada teman-teman yang mendapat tugas atau yang disebut di sini people, juga perlu ada training, retraining, dan pengembangan yang berkelanjutan. Tentunya ini pesan-pesan yang sangat baik sekali. Terima kasih Pak John. Jadi ini memang harus kita lakukan secara kontinu ya, tidak berhenti sekali saja atau 2 kali saja, tapi secara berkelanjutan dan berkala. Oke, karena memang waktu kita sangat terbatas, kami mempersilakan juga dari teman-teman yang mungkin yang ada online yang mau menyampaikan pertanyaan, saran, ataupun masukannya. Jika ada, dipersilakan. Bisa ditayangkan Atau mungkin bisa lewat ditayangkan. Zoom ya. Atau lewat chat, ya silakan. Ada. Oke, jika belum ada ya silakan nanti di chat kalau sudah ada. Nah, sambil menunggu, saya ada 1-2 pertanyaan sedikit nih Pak John, mungkin bisa bantu saya. Tadi selain tantangan apa saja, bagaimana peran perusahaan dalam bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait dalam keadaan kondisi situasi yang darurat? Mungkin tadi Pak John sempat menyampaikan sedikit, bisa diberikan suatu contoh yang lebih konkret ataupun pengalaman yang pernah dilakukan. Silakan Pak John. Ya, jadi tentu di dalam prosedur itu kita bisa melihat bahwa stakeholder-nya ada banyak ya Pak ya. Jadi kita sebagai pemilik perusahaan yang mempekerjakan pekerja di luar negeri tentunya nggak bisa lepas dari peran Kementerian Luar Negeri dan PWNI ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak mengenai bagaimana perusahaan itu bisa mengengage gitu ya stakeholder yang lain demi lancarnya proses kontingensi ini, tentu kita punya pertemuan reguler ya Pak. Kita punya pertemuan reguler bisa berbentuk stakeholder engagement ataupun juga latihan bersama begitu ya Pak. Dan itu kita lakukan kalau dengan konteks saat ini kita lakukan minimal 2 kali dalam setahun gitu ya. Jadi kita selalu memastikan kalau pertama mungkin siapa yang kita hubungi itu update gitu ya. Lalu phone number itu juga jelas gitu ya. Dan tentu saja tiap kali kita habis exercise biasanya selalu ada room for improvement Pak. Ada sudut pandang baru ya yang menarik untuk kemudian kita antisipasi. Sebagai contoh misalkan dari latihan yang terakhir, ternyata ada hal yang perlu kita perhatikan juga yaitu bagaimana kita mengkomunikasikan kejadian ini ke media gitu ya. Dan ke keluarga. Itu juga satu hal yang ternyata mungkin di dalam kontingensi kita fokus menyelamatkan pekerja dari luar, tetapi di satu sisi kita juga harus bisa manage pemberitaan yang ada di negara kita sendiri dan bagaimana kita memastikan pihak keluarga yang menerima berita seperti itu tetap tenang, tetap sabar dan mempercayakan proses itu pada perusahaan dan PWNI. Nah, itu hal-hal baru yang selalu muncul dan itu adalah hasil dari kegiatan latihan bersama. Mungkin itu kali yang saya bisa sampaikan, Pak. Terima kasih Pak John. Jadi penjelasan yang lebih konkret dan jelas sesuai dengan kondisi yang apa dilakukan di PIEP. Jadi selain tadi update kontak person yang ada di sana itu, apakah orangnya masih yang sama atau nomor teleponnya masih yang sama atau sudah berubah, itu harus diupdate setiap saat. Dan kemudian juga adanya pelatihan yang dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir adalah
komunikasi kalau terjadi krisis, bagaimana kita bisa menginformasikannya dengan tepat dan benar gitu ya. Kadang-kadang kan medsos itu beritanya udah duluan nyampe ke Indonesia daripada berita yang sebenarnya. Nah, ini yang bagaimana kita bisa mengantisipasi itu dengan kebenaran dan ketepatan dari berita yang disampaikan. Jadi jangan sampai nanti misinformasi ya. Jadi rame sebelum bisa kita selesaikan, kan repot kita jadinya. Oke, nah ini nyambung kepada isu-isu yang tadi telah kita sampaikan. Di sini kita juga hadir dari Kementerian Luar Negeri, mungkin diwakili dengan Pak Tony ya. Mungkin saya bisa minta tolong Pak Tony memberikan sepatah dua patah kata terkait buku yang disampaikan oleh Pak Imam dari Kementerian Luar Negeri terkait buku ini. Bikin susah atau bikin malah membantu atau bikin ngerepotin nih Pak? Bikin buku ini Pak, bikin kayaknya kesannya kalau kerja di luar negeri itu jadi masalah gitu, enggak ya? Atau gimana? Cuma monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pak, Kementerian Luar Negeri salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia Pak. Tapi ini cocok Pak, digabungkan dengan yang berikutnya Pak, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Pak. Jadi untuk melindungi seseorang itu harus dipahami bahwa yang melindunginya bukan superhero Pak. Yang melindunginya juga manusia juga. Nah, untuk mengequip yang melindungi maupun yang dilindungi itu perlu informasi yang akurat, perlu skills yang tepat, Pak. Jadi apabila yang melindunginya tidak tahu harus ngapain, tidak punya skills, ya tidak bisa melindungi. Yang dilindunginya tidak punya informasi dan tidak punya skills untuk melindungi diri sendiri, juga nggak ideal juga, Pak. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik antara Pertamina dengan kami, itu membuktikan bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk meningkatkan pengetahuan maupun skills-nya dalam keadaan darurat, Pak. Di keadaan darurat itu kita masing-masing tahu pihak A harus melakukan apa, pihak B melakukan apa, intersection-nya di mana. Dan pada saat kita melakukan kegiatan itu banyak Pak hal-hal yang menjadi tantangan dan hambatan. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik ini, Pak, tentunya permasalahan itu bisa kita atasi satu. Dan ke depan, Pak, tantangan dan hambatannya belum tentu yang itu-itu aja. Pasti ada faktor lain yang mungkin akan mempermudah atau bahkan akan mempersulit keadaan. Dan komunikasi antara pihak-pihak ini yang berkepentingan ini sangat diperlukan, Pak. Dan kalau memang ternyata ada rekan-rekan yang ingin meneliti mengenai hal itu, ingin belajar mengenai itu, apalagi masa depannya nanti akan mungkin kerja di bidang oil and gas juga ya Pak ya. Ya harus memahami bahwa safety first. Yang kerja di PWNI bukan superhero, yang di HSSE juga bukan superhero Pak. Kita nggak kebal api Pak ya. Kita nggak bisa terbang langsung ke sana, nggak bisa. Perlu proses, perlu waktu, perlu ketekunan, dan mengerjakan sesuatu dengan benar. Karena risikonya ya tadi, nyawa manusia Pak. Seperti itu. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Tony. Oke, saya diperingatkan ini oleh panitia, kita ada hadiah ya untuk 3 penanya terbaik, ya baik secara online maupun offline akan mendapatkan buku hard copy-nya khusus dari Pak Imam nih, dari penulis. Nanti akan menyiapkan 3 buku kepada 3 penanya terbaik. Jadi kami persilahkan kepada teman-teman yang ada di online maupun yang hari ini juga hadir di sini, silakan mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Oke, sambil menunggu mempersiapkan pertanyaannya, saya juga ada 1-2 pertanyaan ini Pak Tony ya, mungkin bisa sedikit menambahkan apa tantangan terbesar yang Pak Tony hadapi dalam upaya case adanya evakuasi dan pelindungan pekerja Indonesia di sektor migas. Ini khusus nih di sektor migas nih Pak. Ya monggo Pak. Silakan. Kami berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Tantangan pada waktu itu ya Pak ya. Yang sudah terjadi aja Pak ya. Yang pertama bahwa permasalahan yang kita hadapi pada saat itu tahun 2020 nggak salah yang evakuasi di Alger mengenai COVID Pak. Itu satu time.
waktu itu terbatas, Pak. Bahwa untuk mengerjakan sesuatu ada waktu yang membatasi kita sendiri. Yang kedua adalah time difference, Pak. Ada perbedaan waktu antara Indonesia dengan Aljazair, Indonesia dengan Qatar, Indonesia dengan negara lain lah. Yang kita harus memperhitungkan juga, Pak. Kalau kita ingin melakukan kontak koordinasi di negara A yang time difference dengan kita harus paham. Kita harus lebih mundur lagi, Pak. Kalau memang waktunya di kita lebih mundur. Dan itu perlu komitmen, Pak, di kitanya. Di Pertamina maupun di Kemlu. Kerja melebihi jam kerja. Ya kan? Nah, itu juga, Pak. Itu. Jadi time is of the essence. Nah, untuk mempermudah pekerjaan karena ada time-nya itu, alhamdulillah, Pak, komunikasi, Pak. Yang terjadi pada saat itu adalah baik dari pihak Pertamina maupun dengan kami, alhamdulillah yang berkomunikasi pada saat itu orangnya klop, Pak. Jadi kedepannya nih, Pak, mudah-mudahan semakin klop juga kan ya, Pak. Jadi ya tadi pada saat keadaan darurat biasanya manusia yang pertama kali adalah panik, Pak. Nah, panik itu karena apa? Ketidaktahuan mengenai A, ada B, dan C, dan D, dan selanjutnya. Tapi kita sekarang udah tahu, Pak. Jadi sebelum pergi ke luar negeri, ada baiknya teman-teman itu tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana di sananya, keluarga pun kalau boleh tahu, Pak. Kantor pun tahu. Jadi sekiranya ada nih keadaan emergency, ingin kontak dengan kami, everybody knows what they're doing, sehingga masalah time bisa diatur, masalah hati juga bisa jadi, Pak, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tony. Jadi ini nyambung nih penjelasan Pak Tony, tadi Pak John juga mengenai adanya perlu komunikasi ya yang tepat dan akurat ya. Dan itu perlu dibina sejak awal. Nah, sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya, kita sambut pertanyaan dari Pak Mulyadi Pamungkas yang ada di Zoom. Nah, kami persilakan kepada Pak Mulyadi untuk bisa menyampaikan langsung kepada narasumber atau Pak Imam sebagai penulis buku kita, ya monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Pak Imam. Luar biasa Pak Imam atas penerbitan bukunya. Selamat juga menjadi doktoral juga. Kita selaku tim yang dulu berkolaborasi bersama Pak Imam ya di PIAP ya. Sangat bangga hari ini Pak Imam sudah bisa menerbitkan sebuah buku yang memang itu empiris sekali tentunya, latar belakangnya tentunya dengan pernah terjadi suatu kejadian juga yang kita coba diskusikan, kita formulasikan menjadi suatu guidance yang hari ini bisa terbit sebuah buku. Di samping juga salam kepada Pak Dahlan, guru kita juga nih Pak Imam, tim juga. Ya, mungkin saya tidak bertanya saat ini Bapak, cuman memang pada saat saya waktu itu di PIAP juga bersama Pak Imam, kebetulan saya di fungsi security, jadi saya lebih banyak di insight pengamanan, Pak Imam secara global di mengatur semuanya sampai ini bisa berjalan saat itu dengan baik. Memang kejadian kita pada saat itu memang suatu kondisi yang memang kita pernah melakukan evakuasi untuk case di Irak, West Kurna, tapi memang tidak dalam case atau eskalasi yang terlalu kritikal. Tapi memang diputuskan oleh manajemen saat itu ExxonMobil di West Kurna tetap harus dilakukan semacam evakuasi. Memang ada hambatan pas saat itu, apakah kita melalui jalur darat. Nah di darat ini ada kendala tadi sudah disampaikan Pak Imam terkait visa tentunya ya, ini saya yakin sekarang sudah solve karena kita sudah bekerjasama dengan sangat baik dengan Pak WNI dan KBRI dan itu sudah berjalan dengan baik. Cuman memang dalam kendala praktis kadang-kadang kita event satelit pon pun juga itu menjadi kendala ya, karena bisa jadi ada titik-titik yang sifatnya blank area di sana. Jadi pada saat proses evakuasi kita benar-benar masih sangat menunggu informasi terkini, bisa delay sekitar misalnya 12-15 menit keadaan dari rekan-rekan para rotator kita. Nah mungkin itu menjadi tantangan ke depannya juga, bagaimana kita bisa memonitor secara real time, karena kita menggunakan salah satu produk travel tracker itu juga tidak bisa memonitor secara langsung karena memang terkait sinyal ya, kondisi lingkungan di sana. Nah ini menjadi tantangan tentunya salah satunya yang mungkin mudah-mudahan bisa
terasup. Yang kedua juga terkait apakah di semua lokasi kita di luar negeri itu ada safe haven yang sudah apa namanya sudah proper ya. Jika memang suatu saat kita tidak bisa langsung evakuasi, kita tetap harus stay di lokasi atau aset operasi tertentu yang safe haven itu sudah benar-benar mencukupi dari logistik dan segala macam keperluannya. Nah, mungkin itu nanti yang akan mungkin terjawab di bukunya Pak Imam. Sekali lagi terima kasih Pak Imam, sukses luar biasa, kami bangga. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadi. Rupanya ini dulu teman sekonconya ini Pak ya, teman perjuangan. Oke. Cuman tadi barusan saya dibisik-bisik nih Pak dari Pak Imam. Ini pertanyaannya kelas tinggi, jadi diminta yang jawab juga Pak Ahmad Dahlan. Siap. Ada izin Pak Ahmad Dahlan ini sekarang di Pertamina Persero Pak, Pertamina Pusat. Nah kita nih kan bicara baru Pertamina, salah satu anak usaha ya, Pertamina International EP. Pak Dahlan ini di pusat, yang kerja di luar negeri itu bukan cuma Pertamina EP aja Pak. Ada Pertamina Patra Niaga, kemudian Pertamina Shipping. Nah mungkin Pak Dahlan bisa mewakili yang Pertamina yang lain nih, silakan Pak Dahlan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adonis, terima kasih juga Pak Mulyadi. Tadi sebenarnya Pak Mulyadi nggak nanya itu, kayaknya cuman mau sharing itu Pak Adonis tadi sebenarnya. Karena kami waktu itu sama-sama berada di organisasi yang sama gitu. Tapi mungkin nggak apa-apa ya Pak Mulya, saya ulang lagi yang Bapak sampaikan barusan. Jadi baik pada semua pemirsa, adik-adik mahasiswa. Jadi memang penting untuk memiliki strategi seperti ini, evakuasi ini tentunya buku yang dibuat oleh Pak Imam ini, selamat dulu ya Pak Imam ya, sudah bisa menulis buku bersama tim ya. Buku ini bisa menjadi panduan bagi adik-adik semua dan saya tidak melimit tentunya untuk industri migas ya Pak. Ini harusnya bisa diimplementasikan juga di perusahaan-perusahaan kita mungkin mau merger ataupun acquisition di overseas sana, strateginya kurang lebih seperti itu. Kita melakukan country risk assessment, potensi bahayanya seperti apa, nah stakeholder mana yang harus kita engage. Sebenarnya waktu itu kita kepikiran dengan strategi yang dilakukan oleh Exxon gitu kan ya Pak Mulyadi ya. Di sini sebenarnya ada Pak Afeb juga yang mungkin nanti bisa sharing juga kalau misalnya ada. Jadi kami melihat itu untuk rekan-rekan dari Exxon Mobil itu Pak, tiba-tiba hari ini sudah evakuasi, besok baru tiba-tiba ada kejadian. Nah ini bentuk partnership yang kuat antara intelijen mereka dengan PWNI-nya mereka lah di sana gitu. Mereka bisa tahu kalau ada gejala-gejala akan ada kekacauan ini di negara-negara bukan Algeria ya. Nah, itu sangat penting untuk early detection seperti itu. Makanya tadi kalau tadi Pak John Renner menyampaikan perlunya komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen dan segala macam itu menurut saya itu memang wajib ya Pak, harus kita maintain, bahkan bertukar informasi Pak John, tolong untuk ke PIEP. Nah, sementara karena nyenggol-nyenggol untuk yang lain, Pak Imam, saya izin Pak Mulyadi juga sudah di Persero juga, jadi hal-hal yang baik di PIEP udah kita mulai, mari kita kembangkan juga di Persero karena memang benar yang disampaikan Pak Imam tadi, operasi kita yang di luar negeri bukan hanya PIEP, kalau kita melihat subholding International Logistic and IML International Marine and Logistic. Itu tanker kami itu beroperasi dari negara ke negara gitu, lebih seperti itu. Jadi sangat penting bagi kami untuk mengetahui country risk profile dari masing-masing negara yang akan kita lihat, dan juga tentunya harus mempunyai strategi kalau misalnya ini terjadi. Dan strategi ini tidak akan jalan tanpa good partnership dengan para stakeholder seperti Kemenlu. Di sini saya lihat juga ada Pak Yuda ya. Assalamualaikum Pak Yuda, beliau adalah Direktur PWNI ya, sekarang lagi berhalangan hadir di sini. Tentunya support beliau dan Pak Tony dan tim lah tentunya. Waktu itu kita pernah melakukan evakuasi meskipun agak bingung
jalur darat sudah tutup, jalur udara tutup, kita mau lari kemana gitu. Nah makanya sekarang itu kalau misalnya kita berbicara tentang Irak, salah satu opsi adalah kita bikin jalur darat ke Kuwait. Nah memang waktu itu kita panjang diskusinya ya, pada saat mau masuk ke Kuwait, jangan-jangan sudah di depannya pintu kita tidak dibukain karena kita nggak punya visa gitu. Nah jadi yang itu kan ditulis kan di bukunya kan ya. Nah jadi itu bisa menjadi lesson learn mungkin bagi kita, bagi Pertamina dan juga bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin invest di luar negeri, bahwa itu sangat penting gitu. Oh ini Pak Feb. Baik, saya kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih Pak Ahmad Dahlan atas sharingnya juga dari komentarnya tadi Pak Mulyadi ya. Oke, alhamdulillah kita berkesempatan hadir online Pak Afeb di Sasmita yang dulu juga pernah di Total kalau nggak salah ya. Sekarang di Pertamina Internasional. Oke, untuk itu kami persilakan Pak Afeb, silakan mau sharing sedikit boleh, banyak juga boleh Pak. Monggo dipersilakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih Pak Kapten Imam, ini saya senang sekali bisa mengkapitalize buku ya. Ini terutama ini memang sangat penting sekali. Kebetulan saya adalah salah satu pelaku ya, karena waktu itu saya pernah diberi amanah sebagai Deputy Country Manager di Pertamina Internasional di Aljazair, dan tentunya waktu itu juga kondisinya juga memang complicated ketika saya datang, karena pada saat itu ada pergantian presiden ya, di mana presiden sebelumnya sudah berkuasa lebih dari 32 tahun, dan kemudian terjadi demonstrasi bandar. Waktu itu saya juga berada di kota Aljazair dan ada sebagai perwakilan Pertamina, dan memang langkah yang saya lakukan sama dengan apa yang mungkin yang dijalankan, karena kebetulan juga saya juga mantan operation manager. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya membuat contingency plan, walaupun waktu itu memang belum ada, tapi semua plan itu saya coba drawing apa yang kita lakukan, karena kita punya lebih dari 40 pekerja Pertamina yang ada di kota di Aljazair, tepatnya di kota Hashim Masaud. Jadi itu memang benar-benar harus kita konsep dengan baik, dan kita benar-benar harus plankan what if-nya seperti apa, dan tentunya yang terpenting bagaimana koordinasi kita dengan stakeholder yang ada. Tapi mungkin yang menarik adalah ketika pada saat COVID, karena pada saat COVID saya biasanya sebulan back to back dengan Pak Edwil sebagai country manager, tapi pada saat COVID seluruh bandara ditutup di Aljazair itu. Tidak ada bandara internasional, tidak ada bandara nasional, dan teman-teman yang sudah bekerja pun semua stuck. Jadi kami hampir lebih dari 3,5 bulan kali stuck di Aljazair, tidak bisa pulang ke Indonesia. Dan tentunya saya sepakat tadi perlu ada koordinasi yang sangat baik. Pada saat itu kita berkoordinasi dengan KBRI, kemudian dengan Kemenlu, dan saya waktu itu karena memang sebagai pimpinan di sana ya harus benar-benar mengkoordinasikan dengan baik, dan juga dengan Wika. Pada saat itu Wika punya pekerja lebih dari 600 orang Wika ada di Aljazair, dan kita bisa berhasil menyewakan pesawat Qatar dan kita bisa mengevakuasi teman-teman. Namun tentunya yang terpenting juga kita bagaimana mereasuran teman-teman, karena teman-teman sudah bekerja cukup panjang di sana, harus di-extend. Yang sangat penting sekali buat saya bagaimana mempertahankan kondisi psikologi teman-teman sana, karena mereka bekerja di daerah yang artinya operation ya, tapi dengan tadi disebutkan ada suhu yang cukup tinggi dan sebagainya, itu memang sangat mempengaruhi kondisi psikis, dan itu perlu ada satu sistem juga bagaimana mereasuran mereka supaya mereka tetap bisa stabil kondisi fisiknya, psikologisnya. Dan itu waktu itu bukan saya lakukan sebagai pimpinan ya, saya memberikan motivasi dan sebagainya yang teman-teman sudah pada drop pada saat itu. Yaitu mungkin sangat penting sekali, kita perlu ada sistem juga untuk bisa mereasuran teman-teman tetap, karena kalau kita kondisi fisik kita tidak bagus, itu justru akan membuat lebih fatal lagi. Itu kondisi ketika pada saat bagaimana kita sulitnya mengevakuasi teman-teman pada saat COVID. Dan memang dari sisi kondisi keamanan juga sangat penting dipahami bahwa di Aljazair itu, terutama di lapangan Pertamina, di lapangan MLN atau di blok 405A itu cuma sekitar 100-200 km berbatasan dengan Libya. Di atasnya Tunisia, di bawahnya Nigeria. Dan memang senantiasa perlu kita selalu waspadai kondisi keamanan sana, karena
kejadian dulu BP Amenas ketika teroris melakukan intervensi kepada para pekerja BP, itu cukup membuat pemerintah Aljazair itu sama lebih ke arah antisipasi. Nah, mungkin yang terpenting yang mungkin saya share adalah pada saat itu juga yang kita punya koordinasi sangat baik dengan negara-negara yang migas lain yang berinvestasi di Aljazair. Pada saat itu ada Total, ada Anadarko, ada ENI, ada Repsol sebagai partnernya Pertamina. Kita punya menjalin koordinasi sangat baik karena kita juga sama-sama sharing bagaimana mereka punya prosedur untuk mengevakuasi pekerjanya pada saat kondisi emergensi. Dan itu sangat penting sehingga kita punya benchmark yang sangat bagus untuk bisa diterapkan di Pertamina. Namun tentunya saya sangat terima kasih dengan Pak Imam ya, mungkin ini udah bisa dinarasikan sehingga ini menjadi pegangan, dan saya sepakat tadi dengan Pak John tadi, kondisi di Aljazair juga dinamis, tidak hanya orang-orang kita yang sering berganti, tapi juga kondisi stakeholder pun sering berganti, dan memang perlu ada refreshing dan regular check sehingga kita benar-benar ready in case of emergency real, kita bisa melakukan evakuasi. Dan ternyata memang dengan kita banyak punya kesempatan bisa melatih ketika kejadian sebenarnya, kita bisa benar-benar memanage emergency dengan baik. Mungkin kira-kira itu yang bisa share, dan tentunya saya senang terima kasih ke Pak Imam untuk bisa menerbitkan buku ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pegangan teman-teman di luar negeri, dan teman-teman di luar negeri pun bisa bekerja dengan tenang, dengan aman, dan tentunya lebih confidence, dan yang terpenting mereka bisa bekerja dengan selamat. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk sharingnya Pak Imam. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Afef atas pesan-pesan dan arahannya. Mungkin ini buku edisi pertama ya Pak Imam ya. Tadi Pak Afef juga ada beberapa poin yang kalau belum masuk mungkin di edisi berikutnya boleh dimasukkan gitu ya. Updating. Yaitu tadi continuous improvement-nya yang disampaikan Pak John tadi harus kita juga praktekkan di buku kita ini. Oke, kita masih ada pertanyaan online dari aduh maaf, mata saya kurang. Oke, dari Pak Prakasa ya, Pertamina. Ya, ini untuk semua nih katanya. Ya, silakan nanti yang mau menjawab. Sepengetahuan kami, dalam proses evakuasi atau kontingensi WNI oleh suatu KBRI ditangani juga oleh Atase Pertahanan RI yang berada di negara terkait. Bagaimana pelatihan serta mekanisme yang dilakukan oleh Atase Pertahanan dalam proses evakuasi tersebut? Nah, monggo silakan, mungkin Pak Tony mungkin lebih mantap nih menjawab ini bagaimana di Atase Pertahanan. Oh, ini ada Pak. Terima kasih Pak. Untuk Atase Pertahanan itu merupakan bagian dari kedutaan besar Pak. Jadi yang dilakukan oleh kedutaan besar juga tidak hanya oleh dari Kemlu saja, tapi dari semua unsur yang ada di KBRI tersebut. Jika di KBRI tersebut ada Atase Pertahanannya juga ikut membantu juga Pak. Kemudian ini mungkin sedikit perlu diperjelas, pelatihan untuk Atase Pertahanan mungkin dilakukan di internal TNI ya Pak ya. Tapi untuk di luar negeri pada saat evakuasi itu menggunakan satu dokumen, yaitu dokumen rencana kontingensi yang ada di KBRI. Tidak ada dokumen lain Pak. Jadi kalau ada dua dokumen berbeda tentunya akan terjadi kekacauan ya, gitu ya. Jadi untuk kegiatan evakuasi di luar negeri mengacu pada satu dokumen rencana kontingensi itu, dan instansi pemerintah yang berada di sana di KBRI maupun yang di pusat tentunya semua kolaborasi ya Pak. Tidak dilakukan secara terpisah-pisah seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi ya makin kita bahas nih makin banyak kurangnya nanti nih Pak Imam nih. Nanti edisi kedua makin tebal ya kita buat ya. Oke, terima kasih. Masih berlanjut ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, narasumber kita yang luar biasa juga. Tapi sebelumnya saya ingin ada satu lagi nih untuk narasumber
dari Kementerian Pekerja Migran Indonesia. Mungkin yang hadir secara online, ada yang online? Ada Pak Ilham atau Pak siapa? Rifai ya? Atau yang mewakili Pak Renaldi dari pekerja migran belum hadir? Oh ya nggak ada ya. Oke nggak apa-apa. Kita masuk ke bagian pertanyaan sekarang ya. Mungkin dari peserta baik secara online ada yang mempunyai pertanyaan, silakan. Ini pertanyaan tertulis ya dari peserta online. Nah ini dari nomor 1. Apa temuan yang paling mengejutkan yang ditemukan penulis selama penelitian ini, serta bagaimana buku ini dapat digunakan sebagai panduan praktis bagi pekerja? Agung HAC, kayaknya kenal nih Pak. Ya monggo Pak Iman, silakan. Ya, makasih moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Agung atas pertanyaannya. Yang paling mengejutkan ya. Jadi sebetulnya yang paling mengejutkan buat kami penulis adalah buat saya pribadi baru aja dipindah dari Pertamina Mahakam ke Pertamina Internasional, tiba-tiba kita ada kejadian evakuasi. Bayangin. Jadi itu yang mengejutkan Pak. Kemudian ya alhamdulillah dengan segala pengalaman kita yang tadi disampaikan oleh Pak Afep ya, dari teman yang kebetulan ikut di dalam command center di Jakarta, kemudian kita koordinasi dengan country manager atau operation manager di sana, kita bisa melakukan evakuasi dengan selamat. Tapi yang mengejutkan itu kita baru pindah, karena memang saat itu April 2021 Pak, kita kan reorganisasi besar-besaran Pak ya. Jadi anggota kita juga, Pak Dahlan juga baru pindah juga, saya baru pindah, masih orang baru, kita harus melakukan evakuasi. Terus yang mengejutkan juga di saat itu belum ada dokumen yang terformulasi Pak secara struktur. Jadi betul-betul best practice Pak. Ya cuma alhamdulillah terima kasih banyak karena kolaborasinya sudah ada sejak zaman Pak Afep. Ya kita berkomunikasi baik dengan Kemenlu, ya semua berjalan lancar. Jadi kalau dibilang paling mengejutkannya ya memang saat itu ya bahwasanya belum ada sebuah contingency plan yang terformulasi secara terstruktur yang bisa menjadi panduan ya. Nah, alhamdulillah sejak saat itu kita bersama-sama dengan Pak Dahlan, kemudian juga tadi ada Pak Mulyadi dari bagian security, kita develop dokumen menjadi pedoman evakuasi pekerja migran kita. Selain itu juga kita membuat perjanjian kerjasama ya PKS ya dengan Kemenlu sehingga menjadi lebih erat lagi kolaborasi kita. Nah, buat pekerja tentunya kita perlu melakukan pembekalan. Nah, mudah-mudahan di periode Pak John Rainer ini makin dikonfirmasi lagi, terutama buat calon pekerja yang baru akan berangkat, Pak. Baru akan penempatan ya. Kalau yang sudah penempatan sih sudah rutin ya, Pak ya. Paling kita tinggal update sekarang ini ada kejadian apa nih di lokasi yang akan dituju. Tapi buat yang baru akan berangkat, dulu sih mohon izin karena saya kebetulan udah pensiun, mudah-mudahan tetap dilanjutkan. Dulu ada semacam induction, itu Pak Mulyadi menyampaikan ya security induction sebelum berangkat. Nah kalau sekarang mungkin saya nggak tahu Pak John Rainer sekarang nih di tahun 2025 bagaimana Pak? Silakan Pak John. Ya, kebetulan saya juga baru bergabung ya dengan PIEP ya, Januari tanggal 13 kalau nggak salah ya. Tapi memang urusan dinas ke daerah-daerah seperti ini kayak Irak, lalu Aljazair, itu kalau bagi operasi PIEP itu cukup sering. Ya, saya sering menandatangani dokumen ya, izin untuk berangkat, di mana tugas saya sebagai HSSC adalah memastikan dua hal. Satu, bahwa mereka fit secara health. Yang kedua, adalah negara yang dituju kondisinya tidak dalam kondisi yang tidak aman, gitu ya. Dan itu kemudian nanti dari tanda tangan saya lanjut ke tanda tangan dirut ya untuk mengizinkan pergi. Nah, memang saya masih melihat ada celah itu. Jadi yang namanya induction itu menurut apa yang saya amati
mungkin tidak seperti dulu lagi, Pak. Apakah karena orang itu seolah-olah sudah saking sering perginya jadi ngerasa itu jadi hal yang diulang-ulang begitu ya. Tapi saya merasa bahwa masukan tadi itu penting untuk saya hidupkan lagi gitu ya. Entah itu dalam bentuk disampaikan verbal atau dalam bentuk buku kecil yang dia bisa baca selama dia traveling misalnya. Tapi good idea untuk kita lanjutkan. Terima kasih. Oke, jadi kita ada 3 pertanyaan online. Jadi nomor 2 ini pakai bahasa Inggris. Mudah-mudahan bahasa Inggris saya masih bisa. Why you choose Algeria and Iraq as a main places and how can we implementing in Indonesia? Wah, gimana nih caranya? Nah, jadi mungkin opposite kali ya. Jadi untuk pekerja asing yang ada di Indonesia bagaimana? Mungkin Pak Tony bisa jawab atau gimana? Mungkin ini penulis, Pak. Oh, penulis ya, kepada penulis. Ya. Oke, terima kasih banyak Patan Ramadan Ismail. Jadi kami penulis Patan, are you a Palestine or Iraq? Because in University Indonesia there is student. Oh, Fatan. Oke. S1. Oke, Indonesia ya. Oke, saya izin jawab bahasa Indonesia. Saya pikir tadi ada foreigner student di University Indonesia. Oke. Orang Indonesia. Makasih. Jadi saya jawab Indonesia ya, makasih. Tapi bagus bahasa Inggris pertanyaannya. Kenapa kami memilih 2 lokus yaitu Algeria dan Irak? Karena memang kebetulan pada saat penulis aktif di sana, itu negara yang termasuk kita anggap buat pekerja migrannya Pertamina top risk ya atau berbahaya adalah Algeria dan Irak dibandingkan negara Malaysia. Kita punya pekerja migran di Malaysia, tapi ranking atau level severity risk-nya itu Algeria dan Irak yang berbahaya. Tapi pedoman evakuasi ataupun contingency evacuation yang kita punya itu bisa berlaku untuk di semua negara. Nah, pertanyaannya bagaimana pelaksanaan di Indonesia? Ini mungkin yang dimasukkan tenaga kerja asing di Indonesia ya kali. Kalau tenaga kerja asing di Indonesia tentunya itu tergantung dari mana negara berasal, ya TKA. Dan juga perusahaan yang kebetulan saya nggak tahu di bawah Pak Dahlan ada nggak kita TKA di Pertamina di Indonesia sekarang ini? Ada? Di Indonesia. TKA yang ada ya? Nah itu kalau harus evakuasi bagaimana? Kira-kira ada ininya nggak? Concern atau cukup diserahkan kepada kedutaannya? Ini kok pingpong ya. Saya jujurnya bingung nih kalau untuk TKA tenaga kerja asing yang di Indonesia kita how can we implementing in Indonesia? Mungkin saya. Oh coba. Okay. Saya tafsir pertanyaan Pak Fatan itu gini, Bapak mengapa milih Algeria dan Irak gitu kan? Kalau bukunya tentang Algeria dan Irak gimana bisa diimplementasikan di Indonesia? Mungkin kita tadi agak miss bahwa ini bagaimana kita sebagai orang Indonesia, company yang berbasis di Indonesia mengelola operasi-operasi kita yang di Algeria dan Irak gitu. Jadi ini tetap applicable untuk Indonesia. Kita meskipun berada di Indonesia, malah kita yang memanage pergerakan. Tadi Pak John Renner mention salah satunya adalah travel tracker ya. Jadi orang kami yang mau bepergian gitu Pak, meskipun berangkat dari Indonesia Pak Fatan, kami kasih selama mereka tidak mematikan handphone, kami tetap bisa melacak saat ini mereka berada di mana gitu. Itu salah satu mitigasi yang dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Izin sedikit koreksi kalau misalnya tadi bilang Algeria dan Irak risknya agak sedikit tinggi, bukan kami bilang bahwa negara-negara tersebut high risk, bukan itu intensinya, tapi karena itu sangat jauh dengan jarak yang begitu jauh gitu, travelnya juga akan lebih susah, makanya ini lebih menantang, mungkin bahasanya lebih menantang ya Pak ya. Jadi itu adalah negara-negara yang kalau kita mau melakukan evakuasi itu lebih menantang lah, membutuhkan support logistik dan segala macam yang lebih a little bit complicated gitu ya kalau dibandingin dengan Malaysia tadi yang memang sangat dekat dengan kita gitu. Jadi dari PWNI juga kan merasa ini kan memang lebih
apalagi di gurun Saharanya gitu ya Pak. Kita mau terbang ke sana saja badai pasir gitu ya. Saya apa namanya sangat frekuen di sana. Saya kira itu untuk jawaban nomor 3 ya. Nomor 2 ya Pak Imam. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dahlan. Ini dengan waktu juga pertanyaan nomor 3 boleh langsung Pak Moderator ya. Izin Pak Moderator. Jadi nomor 3 ini bagus sekali dari Mbak atau Ibu Yuni Kusminanti ya, Ibu Yuni Kusminanti ini. Apakah buku ini sudah inline dengan prosedur yang sudah ada dari Kemenlu? Baik, terima kasih banyak. Jadi waktu tahun 2021 kami sama-sama mulai akan mendevelop ya prosedur untuk di PIEP ya. Kami melakukan beberapa kali semacam ya fokus grup diskusi ya. Pertama kali kami ketemu dengan Pak Tony di Jogja waktu itu. Pak Tony makasih. Pak Tony waktu itu sempat menyampaikan ini loh kontingensi yang dipunyai oleh Kemenlu ya, PWNI Kemenlu, yang dimana tadi Pak Tony sudah sampaikan berlaku untuk semua KBRI ya, satu standar di mana PWNI. Kemudian pada saat kami mendevelop pertama kali pedoman ya evakuasi pekerja migran Pertamina di luar negeri, itu kami berkoordinasi ya, sama-sama kita develop buku itu bersama-sama dan dilihat ya tentunya sudah inline. Nah buku ini pun ya alhamdulillah waktu katakanlah saya mendapatkan ide untuk bikin buku ini, itu juga dilihat oleh UI dalam hal ini Profesor Fatma, kemudian oleh Kemenlu dalam hal ini Pak Juda sebagai penulisnya juga. Jadi kontennya dilihat, memang diupayakan tetap istilahnya protapnya daripada PWNI Kemlu juga ada tersirat di dalam buku itu. Jadi sudah sangat inline sekali Bu Yuni atas buku yang kami terbitkan ini. Mungkin ada mau tambahan dari Pak Tony, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya tadi sudah benar Pak. Salah satu penulisnya adalah Direktur Pelindungan WNI Pak Yuda Nugraha. Yang kedua, untuk memperkuat kerjasama antara Kemlu dengan Pertamina sudah ada MOU dan PKS kan Pak. MOU secara garis besar dengan Pertamina, kemudian PKS-nya khusus mengenai kontingensi ini dengan PWNI kan Pak. Jadi sudah inline sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, baik yang online maupun offline. Kayaknya waktu kita juga sudah mendekati untuk buka ya. Jadi sebelum kita tutup, kita akan ada penyerahan buku juga simbolis dan juga pemilihan penanya terbaik yang akan Pak Imam berikan oleh-oleh selain buku plus apa Pak Imam namanya tuh ya buat buka puasa nanti katanya. Oke, silakan penanya yang Pak Imam pilih. Baik, terima kasih moderator. Saya izin ya dengan tidak mengurangi hormat, semua pertanyaan baik. Tapi di antara yang baik ada yang terbaik. Jadi kalau kembali kepada slide sebelumnya tadi pertanyaan 1, 2, 3 itu izin kami memberikan katakanlah sebuah hadiah yang sedikit berbeda di antara yang lainnya untuk penanya nomor 2. Kebetulan bahasa Inggris Pak Patan Ramadan Ismail. Di mana saya juga tadi sempat misunderstanding. Selamat ya buat Pak Patan nih, ada tambahan nih. Selain diberikan buku ada tambahan hadiah buat Patan ya. Itu tadi sehingga saya juga sempat tergagah sehingga dibantu Pak Dahlan untuk menjawabnya. Terima kasih Mas Patan Ramadan Ismail. Silakan Pak. Oke, selamat Mas Fatan. Untuk itu dipersilahkan nanti menghubungi ADRRC ya, Mas Fatan untuk pengambilan hadiahnya. Selanjutnya kita akan pertanyaannya apakah buku ini silakan Pak diperjualbelikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi pertanyaan terbaik saya kira. Tapi ini saya dari umum. Jadi apakah buku ini diperjualbelikan kepada masyarakat umum ya? Kalau kepada masyarakat umum karena ya kita berkiblat kepada negara aja melindungi seluruh bangsa rakyatnya kan. Jadi untuk masyarakat umum buku ini tidak diperjualbelikan ya.
Tapi kalau atas nama perusahaan ya mohon izin di RSUI yang akan menjualnya. Tapi kalau untuk masyarakat umum buku ini tidak dijual berikan. Jadi silahkan, itu ada linknya ya, untuk link e-booknya. Nanti bisa langsung lewat link e-book itu untuk mengambil langsung secara dari websitenya Disaster Risk Reduction Center ya, Risk Reduction Center. Jadi ada di situ linknya, bisa diambil. Jadi copyrightnya dari UI Publishing. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Imam khususnya, Pak Dahlan, Pak Tony, Pak John, atas kehadirannya yang luar biasa di waktu-waktu kita mau buka puasa ini ya. Jadi sebelum pembagian simbolis, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa niat Pak Imam membuat buku ini memang mau sharing pengalaman dan pengetahuan yang beliau miliki selama bekerja untuk teman-teman kita semua yang mungkin nanti juga akan bekerja di luar negeri atau juga kepada lembaga-lembaga lain yang terkait. Jadi saya juga terima kasih, apresiasi sekali yang luar biasa kepada Pak Imam atas niat baiknya untuk sharing pengalaman. Karena di dunia pendidikan memang ini tujuan kita sharing pengalaman, karena nggak ada satu orang yang bisa menyelesaikan isu-isu itu sendiri. Kemenlu juga mungkin perlu bantuan dari lembaga yang lain dan seterusnya ya. Jadi industri juga demikian, tidak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi. Tadi kuncinya kolaborasi, kerjasama, dan saling memperbaiki di setiap saat. Oke. Jadi untuk mempersingkat, ya silakan Pak Imam, kita bisa sambil foto, diambil gambar, diserahkan secara simbolis. Nanti Pak Tony bisa sharing juga kepada teman-teman yang lain. Ya. Mana? Di sebelah sini. Iya. Kameranya banyak yang Oh iya. Berikutnya Pak Piep. Iya. Piep. Piep. Ya. Terima kasih. Nanti jilid 2-nya Pak John yang lanjutin. Dahlan dari Persero. Persero closing. Persero. Ya, ikut itu kan penulis 2. Ya, ayo. Biar lengkap Pak, biar lengkap. Ya. Ya, Pak. Tiga. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Oh ya, foto tadi. Ya. Bu, silakan. Mari. Bagus di situ tadi. Matiin. Belum mati. Masuk. Untuk teman-teman yang berada di Zoom, dipersilakan untuk membuka kamera. Jika memungkinkan, kita akan foto bersama. Alhamdulillah, teman-teman semua, Bapak Ibu hadirin, kita sudah sampai di penghujung acara.
saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara ini. Saya selaku pemandu acara izin mundur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.